Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetap bahwa firman Tuhan mengacu kepada tema besar kita adalah membawa hidup kita serupa dan segambar dengan Allah. Tadi Bu Lestari bilang, suatu saat kita tidak bisa ibadah seperti ini karena kita akan dikejar-kejar karena kita percaya kepada Yesus. Dan ini catat. Tadi dikatakan, itu sebabnya mumpung kita bisa menyembah Tuhan. Yes, ketika hari-harinya nanti dilarang tidak boleh beribadah, sebagai imam rumah tangga itu adalah suami istri. Jadi ketika suami istri itu tidak bisa menyembah Tuhan di dalam rumah itu, ini sebenarnya COVID itu melatih kita supaya kita bisa beribadah, baik secara pribadi, terlebih secara pribadi. Jangan sampai kita terpengaruh dengan lingkungan, terpengaruh dengan situasi yang berakibat kita tidak bisa konsentrasi. Perhatikan zaman semakin menuju kepada kehancuran, tetapi gereja Tuhan biarlah kita semakin menuju kepada kebenaran. Untuk itulah kesempatan yang masih ada supaya hidup kita bawa serupa dan segambar dengan Allah itu harus bersatu bersatu. Sampai nanti kita akan mengarah kepada pelajaran itu, kalau dalam istilah hukum corpus delicti. Corpus delicti itu dikatakan benar-benar salah, benar-benar benar akan masuk ke dalam kerajaan surga, dan kalau benar-benar dinyatakan salah akan masuk ke neraka. Saya umpamakan kemarin, kalau kita tidak segambar dan serupa dengan Allah itu, jangan pernah kita berharap bahwa kita akan masuk ke dalam kerajaan surga. Itu adalah dengan sikap, karakter dan perilaku. Saya kemarin ngomong sama anak saya sih, lama hampir 2 jam kami ngobrol. Yang kami bicarakan hanya masalah kebenaran. Saya juga tersentuh. Saya sudah jumpa secara pribadi. Saya tapi baru jumpa. Saya belum masuk totalitas mengenal pribadi Yesus. Jadi ternyata kekristenan itu tidak hanya sekedar percaya kepada Yesus. Banyak orang, setan pun percaya kepada Yesus, tapi setan tidak mau mengikuti apa yang diinginkan oleh Yesus. Apalagi kehidupan kita ini. Untuk itulah, kalau kemarin kita berbicara tentang membawa persembahan, membawa ibadah, yaitu persembahan korban bakaran yang diinginkan oleh Tuhan adalah hati yang hancur, jiwa yang remuk. Itu yang Tuhan inginkan dalam perjalanan kehidupan kita. Tetapi bagaimana kita membawa hati kita yang hancur? Di dalam Roma 12 kemarin, bawa persembahanmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan hidup berkenan kepada Tuhan adalah diri kita sendiri. Di poin berikutnya ini saudara, kita akan belajar tentang mulut dan lidah. Kita buka Alkitab kita yang tertulis di dalam Yakobus Gembala sekarang mulai agak lebih keren, jadi pakai iPad sekarang, tapi masih tidak punya Alkitab. Ya, kita baca Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai dengan 26, agak panjang ayatnya. Jadi selama 1 tahun itu ayat per ayat kita akan baca. Kalau tidak sempat, saudara catat pelajari di rumah. Ya. Saya akan bacakan, saudara bisa mengikuti dari kita masing-masing. Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai dengan 26. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala karena baru ini jadi ngaco ini. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah yang lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri.
Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu diri sendiri, maka sia-sia ibadah. Tuhan memberkati pada siang hari ini. Kalau kita mendengarkan firman ini, mungkin kita sudah langsung bisa paham. Kalau kita berbicara tentang mulut, itu tidak bisa lepas dari lidah. Kalau kita berbicara dari lidah, tidak bisa lepas daripada mulut. Karena lidah itu bisa menggerakkan semua ucapan kita. Makanya ada lagu dikatakan, memang lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata. Jadi kalau kita mau bicara apa saja, tidak ada yang bisa menghalangi. Tetapi Alkitab Yakobus mengatakan, hai saudara-saudara yang kukasihi, hendaklah kamu mengingat ini. Banyaklah kita mendengar, tapi sedikit dan lambat kita berkata. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, coba misalkan saudara kita praktekkan sekarang. Apa pengaruh lidah itu di dalam ucapan kita? Coba, maaf, kita pakai dulu murid kita itu. Coba panggil nama saya, tapi lidah itu tekan di gigi. Jangan bergerak, jangan menyentuh langit-langit. Coba sebut nama saya, Febri. Kakak. Apalagi Nenggol, coba Pak Nenggol. Artinya saudara, kalau lidah kita ini kita tidak tekan, ngomong apa aja, ngomong masalah binatang, lancar sekali. Tapi kalau misalkan kita tekan, misalkan bilang yang di saksang itu, nggak bisa. Untuk itulah yang dimaksudkan oleh Yakobus. Kekanlah lidah kita itu, tahan lidah itu, supaya lidah itu tidak bergerak lalu mengucapkan kata-kata sembarang. Kita bisa mengulangi kata-kata. Untuk itulah saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada hari ini kita belajar tentang lidah dan mulut. Memang lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata, tinggi gunung 1000 janji, lain di bibir, lain di hati. Itu kalau lagu memang lidah tak bertulang. Akhirnya kalau lidah ini tidak bisa kita kuasai, kita kendalikan. Mau marah, sembarang keluar kebun binatang di situ. Terus saudara, namanya orang amarah. Tetapi untuk menekan amarah itu, coba tekan lidah. Marah kita sama orang, lah tapi tekan lidah ke bawah, masukkan jari-jari. Mau ngomong apa kita nggak akan ada makna kata yang kena. Betul? Tidak ada makna kata itu. Jadi semua pengaruh daripada lidah kita itu. Di ayat belakangnya itu ada dikatakan begini. Dan dikatakan di ayatnya apa itu? Sia-sialah ibadahnya. Di ayat yang terakhirnya itu, jika ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sia ibadah. Jadi mari kita mulai belajar mengekang lidah. Artinya menahan lidah.
Kita belajar kepada seorang raja yang bernama Raja Daud. Kalau berbicara tentang kerajaan di zaman dahulu, raja itu adalah Tuhan. Apa yang dikatakan raja harus dilaksanakan. Penjarakan itu, penjarakan. Tidak ada ampun ketika kita menghadapi seorang raja. Saudara pergi ke Korea Utara ya. Wah itu raja itu kalau lewat Kim Jong itu, wah disembah. Terima kasih Kim Jong, kami sudah bisa sehat, bisa makan. Apa yang dikatakan harus dilaksanakan. Itulah zaman-zaman kerajaan zaman dulu. Raja Daud pun seperti itu. Apa yang diperintahkan Raja Daud harus dilaksanakan oleh rakyat Israel. Tetapi perhatikan di situ. Kita baca bersama-sama. Jadi ada 3 hal yang harus kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah menjaga lidah. Kita belajar kepada sosok seorang raja yang bernama Raja Daud di Mazmur 141 ayat 3. Kita baca bersama-sama. 141 Mazmur 141 ayat yang ketiga. Kalau sudah ketemu katakan Horas. Seperti yang sama yang baru ketemu. Mazmur 141 ayat yang ketiga. Sudah ketemu? Horas. Baru 2. 141 ayat yang ketiga, katakan monggo. Itu kelihatan saudara tidak merespon itu. Terlalu pelit sekali untuk mengatakan amin atau tidak. Dia tahu. Oke, saya bacakan dari saudara, baca dia sama-sama. Awasilah mulutku, ya Tuhan. Berjaga-jagalah pada pintu bibirku. Ini kayaknya Raja Daud itu nggak sopan banget. Masa seorang raja atau kita disuruh Tuhan menjaga, mengawasi bibirnya? Kelihatannya nggak sopan banget gitu. Tuhan, tungguilah mulutku, awasilah lidahku. Wah, ini kita seolah-olah Tuhan itu mengawasi bibir kita. Tetapi kalau kita ambil secara mendalam, Raja Daud itu memang luar biasa. Dia minta, artinya tungguilah di situ. Coba kita baca sekali. Awasilah mulutku, ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Ini berbicara tentang hikmat yang Tuhan minta kepada, yang Raja Daud minta kepada Tuhan. Tuhan, berilah aku hikmat supaya bibirku itu tidak sembarang ngomong. Pintu bibirku itu tidak sembarang berbicara, tetapi tetap mengagungkan nama Tuhan di setiap apa yang aku bicarakan. Ini seorang raja, saudara. Kita ini siapa? Mari kita mulai belajar, saudara-saudara, supaya kita mulai berkata juga kepada Tuhan. Ini bayangkan Raja Daud. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Artinya Raja Daud tidak bisa mengendalikan bibirnya karena dia seorang raja. Dia tidak juga bisa mengawasi mulutnya. Makanya dia minta, Tuhan urapilah mulutku, Tuhan beri hikmat kepada lidahku, supaya aku tidak sembarang berbicara kepada rakyat ini. Sekalipun aku raja, tapi aku tidak mau menyinggung perasaan rakyat itu. Hebat sekali Raja Daud. Coba kita mulai berpikir, apa saja yang kita bicarakan selama hidup kita. Kadang-kadang kita tidak terkontrol lagi diri kita itu berbicara. Ketemu ini bicara, ketemu ini bicara. Di ayat yang Mazmur 119, kita baca di ayat yang ke-11. Kita ketemu? (119) ayat yang ke-11. Pernah ada satu pengkhotbah saudaraku sampai kasar ngomong dari mimbar. Kok diam semua jemaatnya? Halo! Sampai dia bilang dari mimbar itu. Kayaknya pendeta. Kok nggak ada respon? Amin. Setelah saya ngomong baru amin. Yes. Tadi kan udah kan. Oras. Pelit sekali suara itu. Monggo.
119 ayat 11. Kalau sudah ketemu katakan monggo. Guru semua. Ya, kita baca sama-sama ya. 2, 3. Dalam hatiku aku menyimpan janji-janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Ternyata kalau kita teliti saudara, pemazmur itu Raja Daud itu bahasa puisinya itu sangat, sastranya itu sangat puisi. Kalau di terjemahan lama dikatakan digubah itu sebuah lagu. Maka perkataanmu ya Tuhan, kusimpan di dalam hatiku, supaya aku tidak berdosa terhadap Engkau. Berarti firman Tuhan yang kita simpan di dalam hati kita itu yang bisa mengendalikan lidah kita. Katakan amin. Kita buktikan contoh begini. Kalau kita ada sakit hati kepada orang, kalau kita ada kecewa kepada orang, lalu ketemu kepada teman kita yang kita ceritakan firman atau sakit hati kita. Halo? Sakit hati yang kita keluarkan. Itulah sos. Itu siapa? Aduh, saya kemarin kecewa sekali sama dia ini. Kenapa? Kecewa sekali pokoknya, enggak dihargai saya. Itu bisa terjadi kepada siapa? Kita suami istri bisa terjadi, kepada anak bisa terjadi. Tetapi kalau kita bisa menahan lidah kita tekan itu lidah kita, tidak mau bicara diam, itulah yang dikatakan kita mengendalikan lidah kita. Tapi seringkali saudara, ketika kita ada amarah jengkel kepada orang, itu kita ceritakan kepada orang, ketemu alter, saya tendanglah kakinya itu, guyon sebenarnya. Lalu iblis akan bicara, coba alter. Pikiran kita sendiri diolah. Pak sabar kan tendang, enggak menghargai kalau. Kalau saya tinggalkan putri itu, udah tinggalkan aja saudara. Kemarin juga kau kan nasimu diambilkan, macam-macam pikir yang nyata-nyata. Gak dihargai kalau sebagai orang tua. Udah perayaan begini, udah ngapain? Kalau saya tonjok, apalagi pakai kepala itu pendek, ajar aja. Mulai diajak pikiran kita itu. Tapi kalau tidak ada, iblis pergi kau. Saya sama Pak Tuhan saya itu. Sudah iblisnya itu pergi, nggak bisa digoda. Tapi besok digoda lagi. Coba kau. Disuruh kau di sana nggak dikasih bensin kan? Apa itu gembala? Apa itu sudah mulai tersinggung? Itu diolah iblis di pikiran kita itu. Tetapi kalau kita tidak bisa kendalikan mulut kita akan berbicara kepada orang tentang saya tendang kakinya si Alter. Tetapi kalau kita bisa mengendalikan diri kita, mengendalikan mulut kita, mengekang lidah kita, tidak mungkin Pak sahabat itu ada guyon-guyon aja. Hidup kita seperti itu. Jadi ketika kekecewaan ada di dalam kehidupan kita, tekan. Tekan, pakai pejek. Ya. Tekan terus. Sakit. Yang kedua saudara, yang pertama kita mengendalikan lidah kita. Yang kedua, belum paham tentang saya. Ya, yang kedua adalah belajar berdiam diri. Ketika kita berdiam diri menghadapi masalah, sesak nafas. Sesak nafas. Coba diperhatikan, Victor. Ada mobil mengganggu mata saya kadang-kadang jemaat mau kesini, kembali buka pintu itu pulang. Atau terutama antar berkat. Cepat kejar. Kita kamu sumbang duit sama kita kan tak tahu. Oke ya, belajar berdiam diri. Mari kita belajar. Kalau tadi belajar untuk mengangkat lidah, Raja Daud minta kepada Tuhan. Sekarang kita mulai belajar berdiam diri. Kita belajar kepada siapa? Yaitu belajar kepada sumber kebenaran. Yaitu belajar kepada Yesus. Supaya kita bisa mempelajari dengan sungguh-sungguh. Kita baca dulu di dalam Lukas, Matius 27
Ini agak banyak ayat ya, karena ini pelajaran. Matius 27 ayat yang ke-11, 12, 13, dan 14. Nanti 11 wanita, 12 kaum pria, 13 wanita, 14 kita sama-sama. Oke? Ayat 11 kaum wanita, 2, 3. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali menteri, dan wali menteri bertanya kepadanya, "Apakah raja Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Ayat yang ke-12 kaum pria, 2, 3. Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepadanya dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawab apapun. 13 ibu-ibu wanita, 2, 3. Maka katakanlah Yesus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya saksi-saksi itu terhadap engkau?" Sama-sama 14, 2, 3. Tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Ini ada dua, satu di hadapan Pilatus, satu di hadapan Raja Herodes. Ketika Yesus dibawa dengan terikat masuk ke istana Raja Herodes, Herodes sangat senang. Wah, ketemu dengan Yesus. Aku udah lama kepingin ketemu kau. Saiki aku ketemu karo Yesus, aku tak takon. Lalu Raja Herodes di Alkitab mengatakan, banyak mengajukan pertanyaan kepada Yesus oleh Raja Herodes, termasuk tua-tua sidang atau ahli-ahli Taurat situ. Tapi satu kata pun di hadapan Raja Herodes, Yesus tidak menjawab, alias diam. Lalu dikembalikan kepada raja, kepada pengadilan Pilatus. Pilatus bertanya, apakah engkau seorang raja? Yesus menjawab, Anda sendiri mengatakan aku adalah seorang raja. Hanya itu jawaban. Tetapi dari seluruh tuduhan-tuduhan, Pilatus bertanya, apakah kau tidak menjawab seluruh tuduhan-tuduhan dari tua-tua sidang jemaat ini, dari ahli-ahli Taurat atau imam-imam besar ini? Hai Yesus. Ketika kita berdiam diri, belum tentu kita akan diam. Kita dikatakan apa? Diam. Terkadang memang saya pakai ilmunya Pak Ahok waktu dia jadi gubernur. PBG, pura-pura kubur. Dia aja. Mari kita belajar mulai berdiam diri ketika kita ada masalah. Jangan langsung melontarkan. Terkadang kita dilatih oleh Tuhan menghadapi persoalan. Mungkin saya ketemu dengan Pak Alter, saya banyak belajar dari dia. Kelemahan dia banyak enggak Pak Alter? Soal berapa? Tapi saya tidak pernah mau melihat kelemahan dia. Tapi saya lihat motivasinya, semangat hidupnya itu di jalan dia. Dari seluruh jemaat, saya tidak pernah pandang engkau ada kekurangan. Tapi selalu saya melihat ada kelebihan di situ, ada kebenaran di situ. Ini yang akan saya ambil. Amen. Supaya saya menjadi kuat dalam menghadapi. Yes, that's right. Tapi seringkali manusia itu hanya memandang dari kelemahan. Ya. Saya boleh menilai Pak Alter enggak? Boleh. Tapi Pak Alter bisa menilai saya. Bisa enggak bisa ya? Bisa. Manusia itu saling menilai. Saudara lihat saya seperti itu. Nanti saudara lihat, oh anak Pak Gembala sekarang nggak main musik. Apakah dia nggak sayang sama saya? Bisa iya, bisa tidak. Tapi apakah karena ada perkataan jemaat membuat dia lemah? Bisa iya, bisa tidak. Mari kita sama introspeksi itu. Ya, amen. Jangan selalu ngejas, oh anak Gembala, oh pelayan Tuhan begini, oh pemain musik. Kalau Pak Gembala main musik semua heboh, kepo sekali kita ini. Memang kalau saya main musik nggak boleh. Lalu saudara ketawa-ketawa. Pak Erasmus saja masih main musik. Pak Jokowi aja 100% masih main musik, walaupun musiknya ketak-ketok. Artinya di sini perlu kita mulai memahami. Yes. Bersyukur. Ya. Seperti yang pernah saya katakan, saya sudah saksikan kembali.
Ada dulu di Salatiga seorang gadis yang bisu. Lalu dia bilang, maksudnya Om sabar. Karena saya nggak ngerti bahasa, dikepung saya. Mau bersaksi di depan. Teman-teman saya, gak usah sabar. Apa maksudnya ini bersaksi dia? Tapi saya silakan bersaksi. Saudara tahu artinya itu? Tapi dia menangis. Mungkin terima kasih, dia pulang sambil menangis. Terkadang kita melihat mengejek itu, ayam bisu bersaksi, apa makna itu? Tapi bagi Tuhan, orang yang bisu bersaksi, Tuhan sangat mengerti bahasa. Makanya dikatakan, Tuhan mengerti bahasa air mata, tidak mengerti bahasa yang kelihatannya kita polos. Saudara-saudara, kayak di Salatiga ada gadis baru pakai lipstik, karena dia takut tersentuh giginya. Sayang, yang dikasih oleh Tuhan. Takut bibirnya lipstiknya itu meleleh, jadi dia atur. Kan hari saudara-saudara, saya lagi makan bakso. Diatur bahasanya itu. Tapi yang orang bisu itu nggak bisa mengatur bahasanya, dia angkat tangan sambil tapi di hadapan Tuhan dia mengerti, dia mengagungkan nama. Amen. Yes. Jangan kita langsung ngejudge si bisu itu tidak berkenan kepada Tuhan. Mungkin kita yang ngejudge itulah yang tidak layak kepada Tuhan. Makanya sejak dulu saya belajar berdiam diri. Sakit sekali saudara kalau kita ketika ada masalah kita berdiam diri. Kayaknya kita itu digoblok-goblok. Tapi karena firman Tuhan mengajak seperti Yesus sendiri, bayangkan. Apakah kau Yesus tidak menjawab tuduhan? Kau dikatakan bersetan, kau dikatakan menghancurkan ibadah Allah. Yesus berkata, dia sampai Pilatus heran. Ada apa ya? Lalu istrinya Pilatus datang pagi-pagi. Abi, katanya mungkin dia panggil begitu. Jangan kau apa-apakan itu orang yang benar. Tadi malam aku bersiksa mimpi karena dia. Cuci tanganmu, jangan kau sentuh itu orang. Jadi hati-hati itu saudaraku untuk menggaukan bibir kita. Lebih kita berdiam diri. Sakit biasa. Yes. Tetapi ketika kita mampu berdiam diri, tentu berdiam diri di hadapan Tuhan. Mazmur mengatakan begini, semakin aku pikirkan, semakin letih hati saya, sampai aku harus masuk di rumah Tuhan, berdiam di hadirat Tuhan, bertanya kepada Tuhan, lalu Tuhan akan memberikan jawaban begitu elegan dalam kehidupan. Begitu. Saya banyak, termasuk di keluarga saya diam. Ada saat-saat tertentu saya bicara. Pada waktu padahal tiap hari saya bertemu dengan, tapi pada saat-saat tertentu saya bicara, dan pada saat saya bicara itu Tuhan mengurapi di dalam diri saya, di dalam kehidupan kita dalam menghadapi masalah. Itu yang perlu kita berdiam diri. Yes, man. Mari kita belajar berdiam diri. Amin. Amen. Amsal 17 ayat 27 dan 28. Bisa dikejar. Amsal 17 ayat 27 dan 28, demikian firman Tuhan. Orang yang berpengetahuan menahan perkataannya, orang yang berpengertian berkepala dingin. Juga perhatikan, juga orang bodoh akan disangka bijak kalau ia berdiam diri, dan disangka berpengertian kalau ia menakutkan diri. Saudara, kadang-kadang firman itu kalau kita benar-benar pahami sangat dasar. Saya tahu 83 kali saya dengar itu firman dari kepala saya. Kasih ayat dia. Orang yang bodoh sekalipun
kalau dia berdiam diri, orang sangka dia orang bijak. Saudara-saudara, kalau kita lihat misalkan ini, semakin banyak pengetahuan orang-orang dokter yang benar ya, profesor, biasanya mereka itu kalau ngomong sangat pelan, hati-hati sekali ucapannya. Karena seorang dokter atau seorang profesor kalau dia berbicara salah, itu hancur integritasnya. Itu sebabnya kita juga malu. Jangan langsung banyak bicara, bla 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 bla, seolah-olah kita merasa hebat. Ternyata kita sebenarnya orang yang tidak. Mari kita belajar. Saya waktu itu saya anak SMA di Salatiga, Tuhan saya orang bodoh, ajar saya berdiam diri. Jadi sifat asli saya adalah pendiam. Pendiam saya, bukan banyak ngomong. Tapi kalau sudah memberikan arahan, misalkan berkhotbah seperti itu, memberikan arahan di marketing dan mereka ahli negosiasi, itu saya adalah ahli dalam negosiasi. Karena saya sudah di bidang marketing sejak tahun 82 sampai sekarang, terus saya bekerja di lapangan. Nah, saya di situ. Bagaimana saya bisa mempengaruhi orang dalam hal bernegosiasi, itu Tuhan kasih hikmah sama saya. Tetapi untuk karakter asli saya berdiam. Tidak banyak ngomong saya. Tanya istri saya, kalau kami di rumah dia main HP, saya main HP. Dia makan, saya makan. Gak mungkin makan bersama ya. Walau makan satu meja, dia makan di sana, saya makan di sini. Mari ngomong. Tapi kalau pada inti sifat saya berdiam. Saya telah terima firman ini sudah 40 tahun yang lalu. Saya belajar diam. Ketika ada masalah, saya dengar kata-kata sumbang, saya hanya diam. Saya tanya kepada Tuhan, kok saya dengar berita seperti ini? Tuhan, saya hanya minta petunjuk kepada Tuhan. Biasanya dan bukan biasanya, Tuhan pasti memberikan jawaban. Cara mengatasinya bagaimana Tuhan? Saya tidak sanggup mengatasi. Kau tahu saya orang bodoh Tuhan. Saya ingin berdiam diri di kaki Tuhan. Saya ingin berseru kepada Tuhan. Jangan sampai saya salah bicara, akhirnya gaul omongan kita itu bisa membunuh karakter orang. Dan Tuhan pasti memberikan jawaban. Kau berbicara sini, berbicara ke sini, berbicara ke sini. Hebat itu Tuhan. Lewat Tuhan itu, Tuhan bisa untuk kita bicara terus. Waktu itu saudara yang dikasih Tuhan, mari kita mulai belajar berdiam diri, tentu di kaki Tuhan. Jangan nanti ditanya istri, sudah makan Pak? Pak sahabat bilang berdiam diri, diam. Itu namanya sontoloyo seperti itu. Bukan berarti diam lalu nggak bisa bicara sama orang. Dalam arti berdiam diri ketika kita menghadapi masalah, jangan langsung banyak bicara, bla 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 bla. Saya bersyukur saudaraku dulu, kamu sudah terlatih sampai sekarang. Mungkin yang tidak pernah masuk ke rumah orang di tetangga dan istri saya, tidak bisa. Yang ditunjukkan kasih kepada mereka. Kadang-kadang tidak banyak ngerumpi, ngomong sana ngomong sini, ngomong itu, pada akhirnya kita bisa bersama. Mari saudara, kita belajar berdiam diri, yaitu sumber dari segala firman adalah Yesus. Dia tidak mau sembarang mengumbar janji. Perhatikan Yesus. Ketika Yesus menyembuhkan orang yang sakit, orang yang lumpuh, dan semua persoalan yang sakit, imanmu yang telah menyembuhkan. Oh, hebat sekali. Dia tidak mengatakan, aku hebat, akulah Tuhan, kau harus menyembah, aku telah menyembuhkanmu. Catat di Alkitab, baca di Alkitab, tidak pernah Yesus mengatakan, aku yang menyembuhkanmu. Imanmu yang menyembuhkan. Ketika dia bertemu dengan seorang wanita yang didapati berbuat zina, yang dibawa oleh ahli-ahli Taurat. Menurut hukum Musa, ini harus dirajam, hai Yesus. Menurutmu bagaimana? Barang siapa yang tidak berdosa, silakan lebih dulu merajam wanita ini. Semua tinggal Yesus sama wanita itu. Adakah yang merajam engkau? Tidak ada Tuhan. Aku pun tidak akan merajam engkau. Tapi pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Hanya itu yang dikatakan. Bukan karena saya.
Tapi kadang-kadang kita merasa, oh karena saya. Jangan pernah mengambil alih pikiran seperti itu. Oh nanti kalau kita tinggalkan gereja Sarwa kasihan. Ya, yang kasihan yang meninggalkan Sarwa itu. Jangan ada pembicaraan seperti itu. Mari kita mulai sampai mati kayak seperti kata Ibu Pardede. Baru ketemu pertama kali saya bilang, Pak Pendeta, sampai saya nanti ke liang lahat harus Pak Pendeta yang angkat saya. Masih itu ngomong apa? Udah dulu, enggak ini serius kata dia. Saya harus berangkat dari sini. Jangan nanti setelah saya menikah sama tinggalnya Pak Pendeta ya, waduh, nangis. Sampai akhir hayat hidup kita berangkat dari sini. Amin. Jadi hati-hatilah di dalam hal berbicara. Jaga lidah kita, dijaga oleh kita. Ada satu lagi ayat di situ dikatakan begini. Berdiam diri itu di ayat yang ke Amsal 18 ayat 21, hanya satu baris. Amsal 18 ayat yang 21. Bisa ada yang baca satu orang? Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka untuk makan akan memakan buahnya. Ya. Hidup mati dikuasai oleh lidah. Di dalam bahasa Batak dikatakan, kalau dulu saya pergi ke Dungu sebelum merantau, saya pernah bersaksi. Lalu dukun itu berkata begini dalam bahasa Jawa, patun hangguan tulis hama Tuhan. Ngerti bahasa Jawa itu, bahasa Jawa harus. Dengan terus sopan santun panjenengan urip arogan kematian. Dan kalau dalam bahasa Inggrisnya patun hangguan tulis. Patun berarti itu santun. Di mana kita pun kalau kita santun, rendah hati, hormat kepada orang lain, itulah kehidupan. Tapi kalau kita mulai sombong, arogansi, merasa kita hebat, itu adalah kehancuran. Itu artinya pesan orang pintar di kampung saya dulu. Patun hamaluan, tois hamaluan. Jadi ketika kita santun dimanapun kita berada, sekalipun beda suku atau beda agama, pasti tidak akan selalu saling menghargai. Tapi kalau kita sudah merasa lebih daripada orang lain, itu mereka akan dikatakan tadi apa tadi? Hidup dan mati pun dikuasai oleh lidah. Barang siapa mengemakannya akan memakan buahnya. Iya, jangan kemakan. Kalau sekarang itu lidah itu lari kepada jari-jari. Hati-hatilah jari-jarimu, tapi bersumber dari pikiran kita. Nah, kalau kita lihat sekarang di medsos itu, wow, maki-maki orang di YouTube itu enggak, itu menggemakan. Ya pada akhirnya ditangkap, di penjara, masuk sana, disalahkan pemerintah kan? Aneh manusia sekarang. Tetapi sekarang kendalikan jari-jarimu, mulut itu sekarang, lidah kita itu lari ke jari-jari. Karena di HP-HP kita itu hebat, HP-HP jadul. Jadi gak tahu ini saya habis saya sekarang sungguh habis saya lempar kemarin, tapi saya berlatih lagi. Ya, jadi saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mulai menggemakan kebenaran dalam kehidupan kita. Kalau betul-betul kita menjadi orang yang bisa mengendalikan lidah kita, mengendalikan mulut kita, dan kita bisa berdiam diri di hadapan Tuhan, di hadirat Tuhan kita terus menyembah. Kalau tadi Pak Bu Lestari mengatakan, belajarlah kita menyembah, mumpung kita masih ada waktu untuk menyembah. Karena nanti kita tidak bisa menyembah. Mari kita orang yang menyembah berarti dia masuk dalam hadirat Tuhan. Mungkin pribadi kita sambil kita bekerja kita menyembah Tuhan. Haleluya Tuhan, puji Tuhan. Kita sembah Tuhan dalam segala waktu kita menyembah. Yang terakhir saudara, di dalam kita baca dalam Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-20.
yaitu yang itu menjadi pelaku-pelaku firman. Yakobus 2 ayat 20. Hai manusia yang berbalik, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Yakobus 1:23 dan sampai 28. Perhatikan situ, nanti ada ayat yang sangat bagus. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja dia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupa. Perhatikan sini. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jika ada seorang yang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak memegang lidahnya, ia menipu diri sendiri, maka sia-sia ibadahnya. Saya tidak mau ibadah saya sia-sia. Mari kita mulai, saudara, mengekang lidah kita dan berdiam diri dan menahan bibir kita. Lebih baik kita berdiam diri. Memang kadang-kadang menyesatkan hati. Tapi ingat, endingnya ketika kita mampu berdiam diri menghadap setiap tantangan dalam kehidupan ini, kita akan melihat kita berbahagia. Untuk itu saudara, di ayat yang keberapa itu, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna. Hukum yang sempurna itu maksudnya kebenaran firman. Ini yang sempurna. Alkitab itu yang sempurna. Kitab suci atau firman Tuhan itu yang sempurna. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jika jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Artinya kita sungguh-sungguh dengan hukum yang sempurna. Kalau kita belajar Alkitab ini terus sungguh-sungguh dan mempraktekkan firman itu dalam kehidupan kita, jangan mengeluarkan kata-kata kotor. Sekarang kita tahan itu. Ketika kita mau marah lalu memberi mudah omongan kita, tekan itu lidah supaya jangan keluar kosakata yang mengandung arti dari mulut. Tekan. Sulit Pak Gembala, memang sulit. Untuk berdiam diri itu saudara tidak segampang apa itu. Tetapi kalau kita mengaku saya mau segambar dan serupa dengan Tuhan, tapi mulut kita mengeluarkan kata-kata yang kotor, itu adalah hanya bahasa-bahasa yang kelihatan indah, tapi ibadah kita menjadi ibadah yang sia-sia. Tapi kalau kita ingin sempurna, saya mau serupa dan segambar dengan Allah, perkataan kita harus seperti perkataan Tuhan. Makanya ada lagu, biar matamu seperti mataku, apa lagi? Biar hatiku seperti hatimu. Artinya hati kita dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan, berarti yang kita ucapkan pun adalah firman. Saya kalau ketemu rekan-rekan Pak Ade atau Pak Hari, siapapun yang bisa ngomong, pasti kita bicara masalah firman Tuhan, pekerjaan Tuhan. Gak sempat kita membicarakan yang lain-lain. Kita bicara tentang firman Tuhan. Untuk kita berkata sama firman 2 jam lebih kami ngomong, hanya firman aja kita bicara. Hanya saya bilang, kita menguasai firman, jangan jadi gebuk rohani Bang. Kita harus mempraktekkan ilmu. Itu kita praktekkan. Jangan, saya sudah WM di gereja sana, dia tinggal di YouTube Pak Pendeta Saron Nenggolan, itu saya, yang gini-gini itu saya. Ya baru seperti itu. Hindari hal-hal. Mari kita mulai seperti ilmu mertua saya, seperti ilmu padi. Amin. Semakin berisi semakin semakin dipakai Tuhan semakin rendah hati, semakin diberkati semakin rendah
tidak ada yang ada kemuliaan Tuhan bekerja dalam kehidupan. Amen. Pada saat kita masuk di dalam pintu keselamatan itu, dilihat serupa dan segampang dengan Allah. Pintu terbuka. Marilah hai hambaku, sabaslah di meja perkawinan yang telah disiapkan. Tapi kalau kita tidak mau serupa segampang dengan Allah, ya itu kita tidak mau mengikuti ini. Tapi ingat, suatu saat nanti Tuhan akan masuk di takhta pengadilan itu. Apakah perkataan kita sudah serupa dengan perkataan Yesus? Pikiran kita sudah serupa dengan pemikiran Tuhan Yesus? Atau selalu dominan pikiran kita? Selalu dominan perasaan kita? Sampai kapan kita seperti itu? Karena kita Kristen, kita pengikut Yesus, tetapi kita tidak mau mengikuti apa yang dimau oleh Tuhan Yesus. Hal itu perlu kita perhatikan dalam kehidupan. Katakan dalam hati sendiri, Tuhan, biarlah saya mau berdiam diri di hadapan. Saya mulai saat ini, saya akan kekali lidah saya akan jaga mulut saya, Tuhan. Biarlah hikmat-Mu, firman-Mu terus memenuhi hati saya, supaya apa yang saya ucapkan keluar dari hati. Misalkan ini satu tabung bensin misalkan. Kalau saya pompa yang keluar apa? Beras. Kalau di sini bensin isi penuh di drum itu, lalu saya pompa, pasti keluar bensin, betul? Amen. Seperti juga di dalam hati kita. Kalau di dalam hati kita itu ada firman, kita belajar terus firman Tuhan, terus kita penuhi, kita makan terus, kita penuhi hati kita dengan firman Allah. Ketika kita berbicara kepada orang, firman Tuhan berkata seperti ini. Kemarin saya baca firman Tuhan, ayatnya seperti ini. Tuhan berkata, tetap percaya kepada Tuhan. Tapi kalau kita ada tadi galau, ya aku lagi galau. Kita buat di Facebook, sedang galau. Akhirnya seluruh sampai di Bill Clinton bilang, wih, gereja semua ada yang galau. Mari kita ketiklah bahasa-bahasa rohani di status saudara. Jangan pernah berbicara sudah ibu-ibu. Eda, aku video call Eda. Ya, udah bangga kalau dia sudah merokok. Dia nggak tahu Tuhan Yesus langsung tutup mata dari surga. Ada pernah itu anak muda di Amerika. Siapa sih minta film siapa? Saya lupa namanya, cewek itu. Pendeta ajar jangan merokok. Ya, tidak perlu Tuhan bagi saya. Ini untuk Tuhan Yesus. Video dalam beberapa minggu atau beberapa hari mati. Jangan remehkan firman Tuhan. Sekali nanti pula salahmu kayak saya kemarin dicuntik situ langsung muntah-muntah, pedo kita ini. Sekali lagi jangan sombong. Biar kita rendah hati. Mari kita mulai berdiam diri. Sekali lagi saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini benar-benar saya juga nggak tahu begitu kita buat tema kita kali ini serupa dan segampang. Itu berbicara karakter, sifat-sifat kita, kehidupan Yesus itu harus ada dalam hidup kita. Ini akan terus berlanjut. Saya juga setiap saya sudah harus kok ke sini Tuhan hari Minggu apa lagi, gak langsung asal comot Pak. Saya harus berjanji. Saya sudah dapat ayat itu tuh benarkah ini ayat Tuhan, lalu saya gumuli Tuhan kasih caranya begini. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya berharap kepada kita semua. Siapa yang kemarin ngomong bukan masalah jumlah, tapi kualitas rohani. Yang Tuhan akan berkualitas. Berdiam diri. Kalau kita beriman kepada Yesus, tapi kita tidak pernah bertindak tentang iman kita itu iman yang kosong.
Bagaimana kabar Ibu Luciana? Anes, udah baik? Udah bisa berdiri? Belum. Sebenarnya harus ada tindakan di dalam Markus 5 ayat 26 dan 27 kita baca sebagai ayat yang terakhir untuk kita bertindak dalam kehidupan kita ini. Markus 5 ayat 26 dan 28 sampai 28. Ini berbicara tentang seorang wanita yang berdarah. Sudah berpuluh-puluh tahun, 12 tahun dia berdarah, tidak pernah sembuh. Dia sudah bawa ke dokter, dia bawa ke tabib, tapi malah penyakitnya tidak semakin membaik, malah semakin memburuk. Tetapi suatu saat dia dengar tentang Yesus. Yesus mau lewat, mungkin tepat di depan rumahnya. Lalu timbullah iman di dalam hidupnya. Asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Ini iman. Perempuan itu berkata, asal ku jamah jubah Yesus, aku pasti sembuh. Padahal pada saat itu begitu banyak orang yang berkerumun untuk mendengarkan Yesus berkata. Bukan hanya seperti ini, berduyun-duyun orang untuk mengiringi Tuhan Yesus. Tetapi upaya perempuan ini, saudaraku, dengan sisa tenaga sambil dia masih pendarahan dengan lemah letih, tapi dia berupaya terus, asal ku jamah saja jubahnya aku sembuh. Ia telah berulang-ulang diobati dan berbagi tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ini berbicara tentang iman. Dia sudah percaya kepada Yesus, tetapi butuh tindakan, butuh aksi kita membuktikan iman. Kita bangkit bagi kita nyanyikan kasih setiamu yang kurasakan. Jadi kita bertanya, siapakah aku? Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang kau nyatakan lebih dalam dari jauhan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu
ibadah saat ini. Sungguh kau nyatakan kebaikan. Kami mau berdiam diri di hadapan. Kami mau menjaga dan mengikat lidah kami Tuhan, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran-Mu. Tidak sekedar kami menyandang Kristen, tapi kami mau Tuhan untuk membuat hidup kami berkenan kepada sesama dan juga berkenan kepada Tuhan. Terima kasih. Mari kita mulai dengan doa. Saya kalau ingat waktu saya sakit kemarin, Tuhan, siapakah aku? Halikah sehat saat ini? Kalau selama ini kehidupan kita sudah mulai diberkati oleh Tuhan, diberikan ketenangan dalam hidup kita, mari kau berkata kepada Tuhan, siapakah aku ya Tuhan, sehingga Engkau mengasihi aku. Haleluya. Ku sembah Kau. Mari kita renungkan sebentar firman. Mungkin musik menalurkan lagu. Sampai kita introspeksi diri Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Masih adakah perkataan-perkataan lidah kita tidak bisa kita kekang, kita tidak bisa kendalikan? Mari kita bertobat semua di hadapan Tuhan. Karena kita harus serupa dan segambar dengan Allah untuk menjelang kedatangan Tuhan pada kedua. Jangan sampai kita terlambat, semua sia-sia ibadah kita. Oh ya, minta kami jatuh oleh Tuhan. Tuhan rawat kami semua. Seringkali kami lalai tidak mengendalikan diri kami, mulut kami Tuhan. Lidah kami seringkali bergoyang mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan. Tuhan ampuni kami Bapak. Tuhan ampuni kami ya. Kami mau serupa dan segambar dengan Engkau. Biarlah karakter-Mu masuk dalam hidup kami. Sifat alihan ilahi Allah ada dalam kehidupan kami. Lalu kami berjalan menunjukkan karakter Tuhan pada dalam
Kami ditegur, kami diingatkan Tuhan, agar kami mampu mengekang lidah bibir kami Tuhan, agar kami mampu selalu berdiam diri Tuhan. Sekalipun banyak perkataan yang negatif datang kepada diri kami Tuhan, ajar kami Tuhan, ajar kami Bapa, untuk kami mampu mengekang bibir lidah kami Tuhan, agar kami mampu menahan diri kami Tuhan.